OMG. Jadi mantan Pak Bos juga nggak tahu sebenarnya Bu Bos udah keguguran. Kamu pergi nggak dari sini? Kalau kamu nggak pergi, aku panggil security buat usir kamu. Saya udah cukup sabar menghadapi Anda. Anda bersikap seolah-olah Anda paling benar. Padahal sebenarnya Anda cuma menginginkan anak dan istri saya. Jangan-jangan pikiran Nabila juga Anda racunin karena sekarang Nabila tidak bisa menghargai saya lagi. Cukup Arga, dengar. Jangan mengkambing hitamkan saya atas perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Tapi itu faktanya. Stop. Mas, udah. Au. Kamu gak apa-apa? Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Wilda dan kandungannya, Anda orang pertama yang saya cari. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Gawat kalau Mas Arga sampai bawa aku ke rumah sakit. Karena bisa aja Mas Arga sekalian cek kandungan aku. Yang sebenarnya udah nggak ada. Mama kemarin banyak kerjaan sampai mama lupa jemput Zura. Oke, Ma. Kemarin Zura mah senang. Why? Zura sama Kak Raya diajak Papa nonton live streaming Blackpink bareng Blink. Tadinya Zura emang sedih sih. Soalnya Mama nggak jemput Zura. Tapi nggak jadi deh. Aku nggak akan biarin Mas Firman terlalu banyak ambil hati Zura. Bisa-bisa Zura nanti nggak mau tinggal lagi sama aku dan malah pilih tinggal sama Mas Firman. Raya, ih lama banget sih lo Rai. Sengaja banget sih lo nungguin gue di sini. Of course, kita tuh nggak bisa tidur tahu gara-gara semalam. Gimana kalau gue ketemu sama bunda lo? Malu banget gue Rai. Nah, terus gimana? Marah nggak bunda lu? Gue takut. Aman. Jadi masuk. Alhamdulillah. Yaudah, ayo. Raya. Ayo, siapa? Siapa? Syukur deh. Makanya gue doain harus nabung. Kalau kayak gini kan adil. Parah lo Rai. Parah lu Ray. Awas lu Ray. Ya udah. Albi, Sira, sekarang masuk kelas ya. Bunda mau langsung ke kantor. Iya, Bunda. Iya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini Raya, Albi dan Sira masih bisa ketawa lepas kayak gini. Nanti kalau ayah mereka udah nikah sama Wilda, apa mungkin mereka bisa tertawa seperti sekarang? Hai. Kamu kok di sini? Aku semalaman nggak bisa bobo mikirin kamu. Pasti kamu worry ya sama aku dan Haniban. Makanya aku main kesini. Keadaan kamu gimana? Mau kantor ke rumah sakit buat check up? Nggak usah sayang, beneran. Gak apa-apa. Lagi pula kalau kamu antar aku rumah sakit, terus kamu telat, nanti kamu dipermaluin lagi sama Nabila. Kayak kemarin. Gimana kalau aku aja yang antar kamu ke kantor? Kalau Wilda nganterin aku, Nabila mungkin aja ngeliat Wilda. Nabila bisa makin marah sama aku. Gimana? Gak usah sayang, aku berangkat sendiri aja. Aku gak mau ngerepotin kamu. Kok gitu sih? Padahal aku lagi pengen banget nganterin kamu, terus mesra-mesraan sama kamu. Kayak Nabila lagi mesra-mesraan sama Mas Firman. Kamu tau gak? Jadi kemarin Zura tuh cerita sama aku. Katanya Mas Firman ngajakin Raya sama Zura buat nonton live streaming Blackpink. Aku tahu banget. Itu pasti cuma akal-akalannya Mas Firman. Supaya dia makin dekat sama Nabila. I know him so well. Aku tahu banget gimana caranya dia deketin perempuan. Klasik.
Kamu gak usah mancing emosi kayak gini. Siapa yang mancing emosi sih? Aku tuh cuma cerita supaya kamu juga sadar. Kalau Nabila udah gak lagi cinta sama kamu. So you have to move on. Bisa gak sih kamu gak ngebahas soal Nabila? Ya udah, kamu anterin aja ke kantor. Ambil aku aja ya. Kali ini giliran kamu, Nabila. Aku bakal permaluin kamu di kantor kamu sendiri. Sampai Mas Arga jadi ilfil sama kamu. Ya banget ya Allah. Makasih ya, Ray. Coba, Ray. Lu gila banget. Gua aja nih, yang latihan Muay Thai, masih nggak bisa loh nandingin kekuatan lari lu. Kayak gitu lah. Udah deh Jen, jangan amnesia lo. Lari itu udah jadi skillnya Raya. Please deh, stop nantangin Raya kalau lari-lari. Kalian tahu nggak sih semalam? Awal gue tuh udah pura-pura tidur dan pakai handset. Tapi masih aja kegap sama bunda gue. Serius nih Ray, gue auto panic attack pas denger suara bunda lo. Apalagi gue sumpah, gue langsung left the room dan out the game dari situ. Serius. Gue udah ngebayangin sih gimana muka paniknya kalian. Pasti lucu banget. Gue serius deh, Ray. Kayaknya kalau Om Firman beneran jadi bokap lu kayaknya seru banget. Gue aduin bundanya Raya nih, biar lo dijewer kayak tadi. Oh boleh itu. Jangan dong, udah. Adun dong. Udah. Cemen lo. Kapok gua, gue kapok, gak mau lagi, udah. Ayo sayang. Bagas, sekolahnya yang pinter ya sayang ya. Bagas. Om dokter, Bagas seneng deh kalau Om dokter datang ke sekolahnya Bagas. Bagas jadi semangat belajarnya. Kan cita-cita Bagas mau jadi dokter kayak Om. Kalau Bagas beneran pengen jadi dokter, berarti Bagas harus banyak belajar supaya bisa jadi dokter. Bagas kan udah memang rajin belajar Om. Ya kan Bu? Iya sayang. Sekarang Bagas masuk yuk, nanti telat loh. Udah, masuk yuk. Yaudah sayang. Oh ya dok, saya mau minta maaf ya kalau Mbak Bonita ngerepotin dokter terus. Jujur saya jadi gak enak sama dokter. Gak apa-apa Bu Erika, saya gak masalah. Ya soalnya kan Bu Bonita juga lagi sakit. Sudah seharusnya saya bantuin dia juga kan. Mbak Bonita nelfon dokter, tapi kok dokter kasih saya? Keputusan buat ngangkat telepon ini ada di tangan Bu Erika. Maksudnya? Sejujurnya saya agak malas angkat telepon ini. Makanya saya tanya Bu Erika. Saya senang deh ngeliat Bu Erika tertawa lepas kayak gini. Sorry Bu Erika, maaf. Sakit mas tangan aku mas. Dok, saya minta maaf dok. Saya nggak sengaja, saya nggak bermaksud. Nggak apa-apa. Mungkin masih ada rasa sisa trauma Bu Erika terhadap almarhum Pak Benny. Saya paham. Nggak masalah Bu Erika.
sih nih dokter Riko? Ditelepon dari tadi kok nggak diangkat-angkat sih? Nggak tahu apa aku lagi kangen. Wah, nyebelin banget deh. Apa aku temuin aja langsung ya? Udahlah. Bu Bonita mau kemana? Bukannya Bu Bonita nggak boleh pergi? Saya dapat pesan dari Bu Erika kalau Bu Bonita harus istirahat di rumah supaya cepat sembuh. Kamu siapa berani ngatur-ngatur saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bima, saya langsung masuk soalnya pintunya nggak dikunci. Nggak apa-apa Bu. Kamu mau kemana Bonita? Bajunya ngejreng banget. Duh heran ya, nggak ipar, nggak biimah, nggak tamunya, semua kepo urusan aku. Bu Sofia, maaf ya, Bu Bonita orangnya emang kayak gitu. Jangan tersinggung ya Bu. Nggak apa-apa Bima, Erika juga udah pernah cerita soalnya Bonita itu orangnya kayak gimana. By the way, Erika kemana ya? Soalnya saya telepon dia nggak jawab. Bu Erika lagi antar Mas Bagas ke sekolah. Ya udah kalau kayak gitu saya pamit. Nanti biar saya telepon Erika aja di jalan. Iya Bu. Ya, makasih ya Bima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan gini dong, depan kantor. Nanti kalau misalnya udah selesai kabarin aku. Iya, aku nggak enak lihat orang. Mwah. Mereka kan tahu siapa kita. Kenapa sih? Kan bentar lagi aku bakal jadi istri kamu. Jadi kalau misalnya aku kiss-kiss gini, peluk-peluk gini wajar aja dong. Nggak apa-apa dong harusnya. Mending sekarang kamu jalan ke resto ya. Males mau di sini. Kemana? Kabarin aku ya. Pasti. Betul. Jangan, nggak bisa. Kotor. Beneran. Jalan. Dadah. Dah. Kabarin aku ya. Pasti. Dah. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Terima kasih ya Pak. Ini Sama-sama, nanti tolong dipindahin mobilnya, tapi nggak usah sekarang. Takutnya saya ada meeting mendadak. Siap, Bu. Terima kasih Pak. Ya. Keren banget kamu sekarang ya. Kalau ke kantor udah bisa parkir valet khusus direktur utama. Wow. Ada keperluan apa ya? Lebih baik kamu pergi dari sini sebelum kamu bikin malu diri kamu sendiri di depan orang banyak. Ternyata kamu banyak berubah ya. Udah nggak sepolos yang dulu. By the way, tapi kalau dilihat-lihat setelah kamu yang baru sekarang ini, kamu memang cocok sih. Bersandingan dengan direktur utama Radio Melody Family. Mantap
mantan suami saya. Tuh lihat deh, itu pelakor lebih galak daripada istri saya. Ya iyalah, kalau nggak galak mana mungkin jadi pelakor. Iya sih ya. Kasian banget ya Bu Nabila. Udah cantik, pinter, kaya. Suaminya masih aja direbut sama perempuan kayak begitu. Kalau kamu datang ke sini untuk cari Rindu, kamu pergi dari sini sebelum saya panggil security. Nabila tunggu. Kamu sengaja mau nunjukin cincin itu ke saya? Ah, cincin. Kenapa? Bagus ya? Ini cincin lamarannya Mas Arga buat saya. Selamat ya, Wil. Udah, gitu aja. Kamu pengen saya ngakuin kehebatan kamu karena kamu udah berhasil merebut suami saya. Santai aja, Wil. Kamu tuh nggak perlu ngerebut suami saya. Karena saya udah ikhlas melepas dia setelah saya tahu dia berselingkuh dengan kamu. Jaga ya mulut kamu. Apa ada yang salah sama omongan saya? Saya udah tahu, udah berapa lama kalian melakukan hubungan terlarang ini. Dan sekarang akhirnya kamu lega kan? Karena akhirnya kamu bisa nunjukin ke semua orang kalau kamu itu menang dan bisa memiliki suami saya. Iya? Kamu nggak usah sok mojokin saya. Suami kamu juga salah. Perselingkuhan itu melibatkan 2 orang. Iya jelas suami saya salah. Itu makanya saya nggak akan pernah mau balik lagi sama dia meskipun dia memohon-mohon atas nama cinta. Satu hal yang harus kamu sadari ya Windy. Kalau aja kamu bisa jaga kehormatan, sekalipun suami saya menggoda kamu, semua ini gak akan pernah terjadi dan kamu gak perlu menanggung malu. Sian juga ya. Ada Pak Arga, jangan sampai dia dengar apa yang udah kita omongin. Ada apa ini? Kenapa ada ngumpul bukannya kerja? Maaf Pak, kita semua lagi liatin perempuan yang lagi beribut sama Bu Nabila. Wilda. Keluar kamu Nabila ya. Apa sih? Wilda. Apa sih? Apa sih? Cukup. Salah emosi kamu. Sebaiknya kamu urus dia ya, sebelum saya panggil security. Kamu gak usah sok suci ya. Saya tahu. Kamu juga sebenarnya main belakang kan sama anak suami saya. Iya kan? Biar aja semua orang tahu. Kamu bisa nggak stop memfitnah, mengintimidasi, apalagi mencoba untuk mencelakakan saya atau saya bisa nuntut kamu. Kamu gak usah munafik Nadia. Biar aja semua orang tahu kalau kamu gak sesuci itu. Apa sih kamu? Oh ya, coba tolong kamu bujuk calon suami kamu itu untuk segera menandatangani gugatan perceraian. Karena selama ini dia nggak pernah mau dengan alasan saya adalah cinta sejatinya.